Timor Leste jumlah penduduknya nggak sampai 2 juta orang. Bayangkan, sebuah pagi yang sunyi di perbatasan Nusa Tenggara Timur, kabut tipis masih menggantung di atas ladang jagung. Warga desa Imbeit menjalani rutinitas mereka seperti biasa mencangkul tanah, menggiring ternak, dan anak-anak berlarian di antara barisan tanaman. Tak ada tanda bahwa pagi itu akan berubah menjadi salah satu momen paling menegangkan dalam sejarah perbatasan Indonesia. Namun, ketenangan itu hanya bertahan beberapa menit. Suara letusan senjata tiba-tiba memecah keheningan. Paulus Oki, seorang petani lokal, tersungkur ke tanah dengan bahu tertembus peluru karet. Lukanya memang tidak mematikan, tetapi dampaknya jauh lebih besar dari sekadar cedera fisik. Satu tembakan itu menjadi pemicu krisis besar, bukan hanya bagi desa kecil di perbatasan, tetapi juga bagi hubungan dua negara. Tanggal 25 Agustus tahun 2025, Paulus dan puluhan warga lainnya sedang bekerja di ladang jagung ketika sekelompok aparat dari Timor Leste datang ke lokasi. Mereka terdiri dari pejabat pertahanan dan polisi perbatasan dengan satu tujuan: memasang patok batas wilayah. Masalahnya, mereka datang tanpa pendampingan tim survei Indonesia. Padahal, berdasarkan kesepakatan kedua negara, setiap aktivitas penentuan batas harus dilakukan secara bilateral. Bagi warga Imbet, kedatangan itu bukan sekadar kunjungan administratif. Tanah yang hendak dipatok adalah sumber hidup mereka, tempat bertani, menggembala ternak, dan mencari kayu bakar. Ketika aparat asing mencoba memasang patok secara sepihak, penolakan pun terjadi. Suara mulai meninggi, ketegangan meningkat, dan dalam situasi itulah 6 proyektil peluru karet dilepaskan. Paulus menjadi korbannya. Aparat keamanan Indonesia segera bergerak ke lokasi. Di sana ditemukan selongsong peluru dan proyektil. Sebagai bukti bahwa senjata api, banner-banner digunakan. Paulus dilarikan ke rumah sakit. Sementara, laporan insiden langsung naik ke tingkat provinsi dan pusat. Gubernur Nusa Tenggara Timur menuntut pertanggungjawaban hukum dari pihak Timor Leste. Namun, sorotan utama justru tertuju ke Jakarta, ke Istana Negara. Di sanalah pernyataan yang mengejutkan dunia disampaikan. Presiden Prabowo Subianto menyatakan bahwa keselamatan rakyat Indonesia adalah harga mati dan tidak ada kompromi jika kedaulatan serta warga negara terancam. Indonesia, kata dia, siap mengambil langkah militer bila diperlukan. Kalimat itu langsung menyebar luas dan menjadi perhatian media internasional. Selama ini, Indonesia dikenal sebagai negara yang mengutamakan diplomasi. Dalam berbagai konflik global, Indonesia lebih sering tampil sebagai penenang, mediator, dan penyeimbang. Namun, kali ini nadanya berbeda. Tidak ada bahasa lunak dan tidak ada isyarat ragu. Ancaman itu terdengar nyata, dan dunia tahu Indonesia memiliki kapasitas untuk menepatinya. Dengan anggaran pertahanan ratusan triliun rupiah dan modernisasi besar-besaran militer. Pernyataan tersebut bukan sekadar retorika politik. Apalagi lokasi insiden berada dekat wilayah strategis Laut Timur, daerah yang kaya cadangan minyak dan gas, serta menjadi incaran banyak kepentingan global. Sejak Timor Leste merdeka pada 2002, persoalan batas darat belum sepenuhnya tuntas. Dari sekitar 90 km garis perbatasan, masih ada belasan titik yang statusnya belum disepakati. Salah satunya adalah titik tempat Paulus ditembak. Bagi masyarakat lokal, ini bukan soal garis di peta. Ini tentang ladang, ternak, dan masa depan keluarga mereka. Ketika batas negara ditarik tanpa kesepakatan, yang pertama kali merasakan dampaknya bukan diplomat, melainkan petani. Insiden ini juga membawa konsekuensi ekonomi dan politik yang besar. Timor Leste sangat bergantung pada pasokan dari Indonesia, khususnya dari Nusa Tenggara Timur. Perdagangan lintas batas setiap hari menopang kehidupan ribuan orang. Menutup perbatasan bisa menjadi tekanan efektif, tetapi juga berisiko menyengsarakan masyarakat kecil di kedua sisi. Di tingkat regional, situasinya semakin rumit karena Timor Leste sedang berusaha menjadi anggota penuh ASEAN.
Ketegangan ini berpotensi memperlambat proses tersebut. Indonesia kini berada di posisi sulit, menjaga stabilitas kawasan, namun tetap menunjukkan bahwa kedaulatan tidak bisa ditawar. Jika Timor Leste memilih jalur klarifikasi, permintaan maaf resmi, dan penyelidikan bersama, ketegangan bisa mereda. Namun, jika insiden serupa terulang, terutama jika memakan korban jiwa, konsekuensinya bisa jauh lebih serius, mulai dari penutupan perbatasan, pengerahan, pasukan tambahan, hingga operasi militer terbatas. Dan dunia memahami satu hal penting. Indonesia tidak sedang menggertak. Insiden di Imbet menjadi pengingat keras bahwa perbatasan bukan sekadar garis di peta, melainkan ruang hidup manusia. Satu peluru karet di ladang jagung telah mengguncang diplomasi regional dan mengubah cara dunia memandang Indonesia. Kini, pertanyaannya tinggal satu. Apakah ketegasan ini cukup untuk menjaga kedaulatan atau justru menjadi awal dari babak baru dinamika geopolitik kawasan?